Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan semangat selalu. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran jarak jauh minggu ke-6, yaitu melanjutkan kebugaran jasmani di minggu kemarin. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang kebugaran jasmani ya, dari web yang telah disediakan oleh Bapak, itu mengenai kebugaran jasmani, macam-macam dan serta manfaatnya ya. Di sini Bapak akan memperjelas secara singkat ya mengenai kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Ya, manusia atau orang disebut bugar itu apabila telah melakukan beban fisik yang cukup, namun dia tidak mengalami suatu kelelahan yang berlebihan. Ya, seperti kalian misalnya sedang berolahraga, tapi kalian masih bugar dan tidak mengalami kelelahan berlebihan, berarti kalian disebut bugar. Ya. Nah, kita masuk ke macam-macam kebugaran jasmani. Pertama ada kekuatan, kedua kecepatan, ketiga keseimbangan, 4 kelenturan, 5 kelincahan, 6 daya tahan, dan 7 ketepatan. Selain itu ada manfaat latihan kebugaran jasmani. Pertama ada mengontrol kadar gula darah. Terus yang keduanya mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular. Ketiganya menjaga kesehatan tulang. Yang keempatnya bisa memperbaiki mood kalian juga ya, supaya mood kalian lebih bagus ya. Kita bahas satu-satu. Pertama kita akan membahas kekuatan atau strength ya. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Macam-macam contohnya itu seperti bisa ada squat jump, push up, sit up, angkat beban, dan back up. Nah, di sini ada contoh video. Bapak memperagakan gerakan push up. Ya, push up itu untuk melatih kekuatan otot lengan yang dominannya. Nah, next kita masuk ke sit up. Ya, apabila sit up itu melatih kekuatan otot perut. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Ini bisa dicontoh untuk gerakan kalian melakukan kebugaran. Kita masuk ke kecepatan atau speed. Ya. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bentuk latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan adalah berlari 50-200 meter. Ya, apabila kalian melakukan speed, berarti kalian harus mengeluarkan tenaga semaksimal mungkin agar waktu yang didapat pun maksimal ya, lebih cepat. Nah, ini ada contoh video Bapak sedang melakukan sprint atau kecepatan. Usahakan maksimal ya. Oke. Masuk ke keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh yang baik. Nah, di sini Bapak akan memperlihatkan contoh keseimbangan, yaitu dengan gerakan pesawat atau ya. Nah, ada kaki tumpu untuk untuk menyeimbangkan dan tangan dibuka melebar. Nah, usahakan tidak jatuh dan pandangan tetap ke depan. Kita masuk ke kelenturan atau flexibility. Ya, daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Ya, contoh di sini kalian bisa melakukan senam, yoga, atau renang karena untuk
Nah, di sini ada videonya. Ini gerakan berenang, gerakan gaya dada, karena membutuhkan suatu kelenturan apabila melakukan gerakan renang. Masuk ke kelincahan atau agility. Ya. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Ya. Bisa olahraga yang masuk ke dalam kelincahan itu bisa sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lain. Ya. Nah, di sini Bapak akan memperlihatkan video zigzag, ya, karena membutuhkan kelincahan dalam melakukan bentuk latihan zigzag ini. Mari kita lihat. Nah, ya, berarti ke kanan ke kiri, ditambah dengan terakhirnya itu kecepatan. Oke, next masuk ke video naik turun tangga. Ya, kalau naik turun tangga berarti membutuhkan kekuatan juga ditambah dengan kelincahan. Nah, usahakan irama dalam melangkah itu naik turun tangganya harus tepat, ya, dan tangan tetap koordinasi dengan kaki seirama. Oke, masuk ke daya tahan atau endurance. Ya, daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukannya. Contoh latihan yang meningkatkan daya tahan yaitu lari 2,4 km, ya, bisa sampai meningkat lebih dari itu, lari 12 menit, ya, lari naik turun bukit, ya, itu melatih otot jantung. Nah, di sini Bapak melakukan lari bisa sampai 12 menit, bahkan bisa lebih, ya, tergantung kemampuan, asalkan tidak kurang dari itu. Oke, next. Masuk ke ketepatan, ya. Ketepatan atau akurasi, ya. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Jadi ada target. Seperti kalau misalnya di permainan olahraga yaitu bowling, memanah, bisa juga basket, ya, karena ada target yang dituju. Nah, itu, atau di sepak bola bisa apabila sedang syuting, ya. Nah, di sini Bapak akan memperlihatkan video melempar tangkap bola, tapi ada target yaitu teman Bapak. Nah, yang terpenting ada target, berarti kalian melatih ketepatan. Oke. Next. Ya, semoga dari penjelasan tadi kalian cukup mengerti, karena Bapak lebih menyingkatkan video ini karena biar tidak terlalu panjang dan kalian juga terlalu menghabiskan kuota, ya. Semoga dari pembelajaran tadi ada manfaatnya, dan jangan lupa kerjakan tugasnya serta mengisi absen yang telah di-share oleh operator, ya. Oke, tetap semangat dan stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.